Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bang Gus. Karena ada kawan saya yang baru pemula, ada 3 pohon jambu air. Jadi maksudnya dari polybag dipindahkan ke pot, kemudian ada yang dari poli dipindahkan ke polybag juga, itu rontok bunganya. Karena mungkin pemula, jadi kadang-kadang Bang Gus juga silap. Ada perbedaan karakter masing-masing pada setiap tumbuhan itu sendiri. Bang Gus biasa memindahkannya tuh memang pohon tin, sedangkan pohon tin itu karakternya lain, untuk dipindahkan itu sangat mudah. Baiklah sahabat semuanya, sekaligus akan Bang Gus sisipkan tutorial tentang keistimewaan pohon tin. Nanti yang kedua juga Bang Gus akan memindahkan sebagai sampling saja pohon tin ke pot, juga nanti jambu air yang kira-kira sudah fase generatif dari polybag ke pot. Baiklah sahabat semuanya, kita simak bersama-sama. Bagi yang baru pemula terutama, semoga tutorial Bang Gus ini bermanfaat. Kita melihat pohon buah tin itu punya karakter di dalam fase vegetatif dan generatifnya itu sangat berbeda kawan dengan pohon-pohon yang lainnya. Jadi sahabat semuanya itu kalau memindahkan pohon tin dari poli ke poli atau ke pot itu sangat mudah. Karena apa sangat mudah? Tidak ada pengaruh. Seumpama pohon tin itu dalam fase berbunga seperti ini yang disebut dengan fase generatif seperti ini, itu enggak ada bedanya dengan fase vegetatif. Sebab apa? Pohon tin itu di dalam fase vegetatif atau fase generatif, dari pembungaan, dari munculnya bunga ke buah atau munculnya buah, calon buah itu tidak ada laluan, maksudnya tidak ada penyerbukan dan lain-lain. Kalau jambu air, kedondong, sawo, pohon lainnya itu ada laluan-laluan yang harus dilalui. Dari munculnya bunga, kemudian mekar, penyerbukan, baru menjadi bakal buah dan menjadi buah. Pohon tin itu tidak kawan. Jadi pohon tin itu tidak ada laluan dalam fasenya menuju pembuahan. Jadi pohon tin itu begitu mau berbuah ya calon buah langsung menjadi buah. Jadi tidak ada penyerbukan. Ini adalah salah satu keistimewaan pohon tin. Jadi bagus sekali lagi Bang Gus ulang, pohon tin itu punya karakter lain dengan kebanyakan pohon-pohon berbuah lainnya. Pohon tin itu di dalam fase generatif tidak ada yang disebut masa penyerbukan. Jadi calon buah langsung menjadi buah. Nah, tentu saja di sini perakarannya punya karakter juga berbeda. Jadi kalau kita memindahkan pohon tin itu ketika masih berbunga atau bunganya sudah masak, kita pindahkan saja itu enggak ada masalah. Tetapi lain sekali dengan jambu air misalnya. Kalau kita pindahkan di saat fase menuju generatif, itu bisa rontok kalau kita memindahkannya, akarnya itu goyang. Nah, ini pun juga bukan sebuah teori atau teknik yang paten, tetapi bagi pemula itu kadang-kadang cara memindahkannya mungkin goyang-goyang sehingga dalam fase generatif itu bisa menyebabkan kerontokan. Baiklah sahabat semuanya, kita simak bersama-sama dan sekaligus Bang Gus akan memberikan tutorial. Jadi ada karakter-karakter antara pohon tin juga pohon jambu air yang berbeda. Jadi untuk sahabat semuanya langsung saja seperti ini. Untuk pohon tin itu kita tidak seberapa ada resiko untuk segi perakarannya. Itu untuk pohon tin. Jadi berbeda dengan karakter pohon-pohon yang lainnya. Nah, ini sudah beberapa kali dengan Bang Gus buktikan. Jadi seperti ini kawan. Ini pohon tin yang sudah dalam fase, kita lihat dalam fase generatif atau ada pembungaan. Saya katakan generatif sebab pohon ini generatif dan vegetatif itu kadang-kadang untuk tanaman Bang Gus itu tidak bisa dibedakan. Nah, kita memindahkannya itu sangat enjoy kawan. Jadi umpama seperti ini,
Nah, seperti ini. Ada perakaran seperti ini, maksud saya perakaran di belakang seperti ini, kita potong aja lah, seperti ini kita potong. Itu tidak berpengaruh untuk pembungaannya. Jadi bawahnya pun kita potong seperti ini, kawan. Kita perhatikan seperti biasa. Ini untuk pohon tin. Jadi nanti sekaligus bisa kita berikan sebuah ciri-ciri khusus untuk perakaran, untuk fase generatif dan vegetatif. Jadi dengan beraninya kawan, kita itu langsung membukanya seperti ini. Itu nggak apa-apa. Langsung kita pindahkan aja seperti ini, itu nggak apa-apa kawan. Hampir-hampir dalam fase-fase ini tidak ada pengaruhnya. Kita seperti ini agar dapat tempat. Nah, seperti ini. Jadi Banggus melakukan teknik ini seperti biasa. Jadi untuk teknik-teknik seperti ini itu jarang yang melakukannya, tetapi mengingat metode Banggus seperti ini, jadi banyak manfaat dan fungsinya kalau kita ditabuh lampau dengan teknik seperti ini. Dan sahabat semuanya, bagi yang mencoba, semoga juga sukses dan lebih baik daripada Banggus. Agak geser aja kawan, seperti ini. Jadi perakarannya di sini ketika kita ambil bagian bawah ini, kita iris, itu tidak terpengaruh kawan. Walaupun ini dalam fase-fase generatif seperti ini. Nah, seperti ini nggak apa-apa kawan. Kita ganggu sedikit, maksudnya kita cabut ke atas, biar ini suatu saat kalau kita mau ganti lagi itu kita mudah untuk mengambilnya. Nah, kita fungsikan seperti ini itu kan, nah, seperti ini kita kembalikan aja sedikit, kita bisa ganti nanti suatu saat kalau memang diperlukan. Paling tidak oksigen di sini itu sangat membantu tanaman ini agar berkembang lebih baik. Jadi nggak apa-apa walaupun dalam fase generatif itu nggak apa-apa sahabat semuanya. Jadi karakternya itu sangat berbeda. Jadi seperti ini, kemudian nanti ini bisa kita isi media tanah kembali. Nah, yang kedua kawan, ini pohon tin yang kira-kira baru berusia belum ya 2 bulan lah. Biasanya Banggus memindahkan seperti ini 75 hari. Tetapi kan kita tidak selalu standar seperti itu. Jadi untuk memindahkannya itu boleh berusia berapapun juga. Sama seperti ini. Jadi Banggus ulang kembali agar jelas bagi yang belum pernah menyimak Banggus ketika Banggus melakukan pemindahan tanaman dari polybag ke polybag atau polybag ke pot untuk pohon tin. Nah, kita lakukan dalam fase-fase vegetatif atau generatif pada tanaman pohon tin itu Banggus perlakukan sama seperti ini. Ini memang usia baru 2 bulan dari setek kawan, jadi bisa perakarannya belum kuat. Karena ini berhubung pohon tin, kita persiapkan media tanam tanah di dalam polybag yang agak besar seperti ini. Kita taruh aja. Jadi sahabat semuanya, Banggus itu kalau memindahkan pohon tin itu dalam fase apapun itu tidak ada bedanya. Seperti ini kawan. Nanti bisa kita tambahi media tanah kembali. Ini untuk pohon tin dan pohon tin yang sudah dalam fase pembungaan.
dan pohon tin yang dalam fase belum pembungaan, maksudnya dalam fase vegetatif seperti ini, baru dari stek kira-kira umurnya 2 bulan. Sekarang kita kembali ke tabulam pot, maksudnya tanaman jambu air yang sudah dalam fase generatif. Jadi sahabat semuanya, kita berikan sampling. Ini adalah jambu air. Walaupun ini kita perhatikan sama-sama, ini adalah tanaman jambu air yang dalam fase generatif. Karena saya katakan generatif, ada pembungaan di sini, ada calon bunga juga, ini sudah mengeluarkan bunga. Jadi ada bedanya ketika kita melakukan pemindahan dengan tanaman seperti pohon tin dan jambu air. Kita lanjut kawan, biar kameranya agak jelas, bagus dekatkan sedikit. Seperti ini kawan. Jadi tanaman jambu air ini adalah dalam fase generatif karena ada pembungaan. Nah, tentu saja ini sangat berbeda ketika kita memindahkannya dengan ini. Saya beri contoh, misalnya tanaman ini yang baru dalam fase vegetatif, itu sangat berbeda. Tetapi kita samakan pun sebenarnya juga tidak menjadi masalah. Tetapi kan perbedaannya ketika antaranya pemula dengan yang sudah terbiasa itu akan lain. Nah, seperti ini untuk yang sudah berbunga, agar bunganya tidak rontok dan akar tidak goyang. Seperti yang ini aja dulu, suatu saat kalau sudah masa pembungaan atau pembuahan habis, baru kita lakukan ini, kita iris seperti rawatan vegetatif yang sering Bagus tutorialkan. Tapi seperti ini pun kalau kita itu mahir untuk mengirisnya menjadi tidak goyang, nggak apa-apa. Tapi bagi pemula saya mohon cukup seperti ini saja, agar ini tidak goyang. Nah, sekarang akan Bagus berikan tutorial juga dari segi perbedaan perakarannya kawan. Kita langsung iris saja seperti ini. Jadi begini kawan, perakaran tanaman jambu air itu di saat dalam fase-fase vegetatif itu juga nampak. Jadi masalah warna akar tidak menjadi masalah. Jadi ada yang hitam, ada yang putih. Jadi nampak sekali. Yang dimaksud nampak itu ada serabut-serabut. Setelah ini akar banyak, ada serabut kecil seperti ini begitu banyak. Ini dalam fase vegetatif. Baiklah sahabat, ini akan itu kamera biar lebih jelas, agar jelas sahabat semuanya. Jadi seperti ini, kalau dalam fase-fase generatif ada akar seperti ini, ya seperti ini. Bukan masalah warnanya putih atau warna coklat, sebab perakarnya itu warnanya itu enggak jelas. Jadi perakaran pada tanaman itu punya warna itu tidak jelas, bisa warna apa saja. Nah, ini kalau kelihatan dari kamera kawan, setelah dari kita gunakan apa ya, kita gunakan gunting saja ya. Jadi ini kawan, perakaran seperti ini itu ada cabang serabut yang kecil, itu seperti bulu-bulu ulat. Nah, itulah tanaman jambu air atau mungkin juga tanaman yang lain itu kalau dalam fase vegetatif.
Kalau fase generatif yang seperti bulu-bulu, seperti bulu ulat itu agak berkurang. Jadi begitu goyang karena mungkin asupan makanan yang kurang dari perakaran sehingga pembungaan itu bisa rontok. Nah ini hanya sekedar sebagai patokan saja agar untuk pemula di saat fase generatif untuk memindahkan tanamannya dari polybag ke polybag atau polybag ke pot itu hendaknya ditaruh seperti ini saja. Setelah nanti dalam fase menuju pembuahan habis atau fase vegetatif baru disobek bagian bawah. Nah berbeda sekali kalau dalam fase-fase vegetatif itu memang kita enjoy untuk memindahkannya sebab tidak ada resiko untuk bunga itu rontok. Nah, kalau bangku sendiri ya kadang-kadang tidak mikir fase apapun mau pindah kemudian ya tetap bangku sobek. Tetapi maaf ini bagi pemula karena kan semakin sering kita melakukan akan semakin aman dan semakin mengerti untuk tanaman. Jadi berbeda dengan jarang-jarang melakukannya. Demikianlah sahabat semuanya tutorial dari Bang Gus. Jadi kembali saya perjelas pohon tin itu punya fase generatif itu berbeda dengan kebanyakan pohon yang lainnya. Jadi untuk bunga ya langsung keluar bakal bunga menjadi buah begitu saja. Jadi tidak ada laluan harus penyerbukan dan lain-lain itu tidak terdapat pada pohon tin. Pohon yang lainnya kan terjadi penyerbukan dan lain-lain. Pohon tin itu tidak. Jadi untuk memindahkan pohon tin dalam fase apapun sesudah berbunga atau sebelum berbunga itu kita enjoy saja. Nah untuk pohon-pohon yang lain yang ada tahapan-tahapan misalnya dari bakal bunga menjadi bakal buah itu tentu berbeda. Dan untuk pemula ya bisa dilakukan untuk polybag ke polybag atau polybag ke pot seperti tadi. Jadi ada perbedaannya ketika kita melakukan rawatan vegetatif. Baiklah sahabat semuanya, demikianlah tutorial saya. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.